Hari ini kita ada di dalam minggu yang kelima dari khotbah berseri kita yang berjudul The Factory of Idols. Nah, sekali lagi, mulai dari minggu kemarin dan beberapa minggu ke depan, kita akan mengambil beberapa kisah Alkitab dan kita akan mengeksplor kisah tokoh-tokoh itu yang berkaitan dengan topik kita tentang berhala. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai Abraham dan hari ini kita akan membahas mengenai Yakub dan Lea. Nah, kisah-kisah ini diambil, jadi panduannya akan mengikuti panduan dari buku Timothy Keller yang berjudul Counterfeit Gods. Dan hari ini di minggu kelima ini kita akan membahas mengenai the quest for love, pencarian akan cinta. Nah, kita akan explore mengenai kisah Yakub dan Lea. Dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang sudah sangat toksik, terutama dalam hal percintaan. Manusia merindukan yang namanya cinta yang sejati. Hari ini bisa kita lihat dalam berbagai lagu, cerita, dan film-film yang ada, yang bahkan semua mostly berbicara mengenai kisah cinta. Semua manusia mencari yang namanya cinta sejati. Dan kehilangan cinta dari orang yang disukai membuat hati menjadi sangat sengsara dan tersiksa. Nah, di dalam bukunya Counterfeit Gods, Tim Keller menceritakan tentang seseorang yang bernama Sally. Nah, Sally adalah seorang wanita yang sudah cantik sejak lahir. Bahkan sejak kecil, Sally sudah menyadari kekuatan yang bisa digunakan melalui daya tarik fisiknya yang sangat cantik. Awalnya dia menggunakan kecantikan itu untuk memperdaya orang lain, untuk memperdaya laki-laki. Dia menggunakannya untuk memanipulasi orang lain. Tapi pada akhirnya, orang lain justru menggunakan kecantikannya itu balik untuk memanipulasi si Sally. Akhirnya, Sally merasa tidak berdaya dan tidak diperhatikan oleh orang lain kecuali ada seorang pria yang jatuh cinta kepadanya. Dia tidak bisa hidup seorang diri. Dia butuh yang namanya pasangan. Dia butuh yang namanya pacar. Akhirnya dia merelakan sebuah hubungan percintaan yang sangat toksik dengan seorang pria yang sangat kasar kepadanya. Pertanyaannya, kisah ini adalah kisah yang sering kita temui di dunia kita saat ini. Mengapa Sally mau bertahan diperlakukan secara tidak benar oleh seorang pria yang kasar? Hal ini karena Sally mencari pria untuk bisa memperoleh yang namanya penerimaan dan pengakuan yang sebenarnya hanya bisa disediakan oleh Allah. Sally mencari penerimaan dan pengakuan oleh orang lain. Dia merasa dirinya cantik, maka dia harus menerima itu semua. Hidupnya tidak berarti jika dia tidak memiliki pacar. Sally sudah diperbudak oleh cinta. Dalam Alkitab ada sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana usaha mendapatkan cinta telah berubah menjadi sebuah pemberhalaan. Nah, sebelum lebih lanjut, aku disclaimer dulu. Setiap kita diberikan yang namanya hati dan perasaan. Yang namanya desire atau keinginan itu tidak salah. Tapi sekali lagi, keinginan itu berubah menjadi salah saat kita menjadikan objek yang kita inginkan itu kita naikkan derajatnya hingga hidup kita tidak berarti jika kita tidak memilikinya. Saat itulah objek itu, objek dari yang keinginan kita berubah dari sebuah benda biasa menjadi yang namanya berhala. Cinta adalah sesuatu yang baik. Seks adalah sesuatu yang baik. Keluarga diberikan oleh Allah. Allah mengizinkan terjadinya sebuah yang namanya hubungan kudus, seks yang kudus. Tetapi ketika seks itu berubah menjadi toksik dan menjadi tidak benar dan menjadi hidup tidak berarti jika tidak memiliki itu, maka seks itu telah berubah menjadi berhala. Nah, kisah ini akan kita lihat lebih lanjut mengenai kisah Yakub dan Lea. Nah, kita semua sudah tahu siapa itu Yakub. Yakub adalah cucu dari Bapak Abraham. Dari Sarah, Abraham punya seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ishak kemudian menikah dengan seorang wanita yang namanya Ribka dan akhirnya melahirkan dua anak laki-laki, Esau dan Yakub. Esau lebih disayang oleh ayahnya, sementara Yakub lebih disayang oleh ibunya. Nah, kita semua sudah tahu tentunya kisah tentang Yakub yang mencuri berkat untuk Esau. Ketika Esau mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Yakub, Esau berjanji untuk membunuh Yakub.
Yakub melarikan diri ke padang belantara. Di sana hidupnya hancur, dia kehilangan keluarga dan segalanya yang dia miliki. Karena dia harus terpisah dari ibunya dan ayahnya supaya tidak dibunuh oleh Esau. Ia akhirnya pergi ke rumah Laban, pamannya. Laban mempekerjakan Yakub untuk mengembalakan ternaknya. Ketika Laban menyadari Yakub memiliki kemampuan untuk mengatur ternaknya, ia menawarkan sebuah posisi atau pekerjaan bagi Yakub. Disitulah Laban berkata, katakanlah kepadaku apa yang patut atau pantas menjadi upahmu. Dan jawab Yakub hanya ada satu, yaitu Rahel. Disinilah kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai 20. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tidak berseri konteksnya, berarti matanya tidak elok, atau mungkin beberapa penafsir menafsirkan mata Lea itu juling gitu ya, jadi tidak normal, sehingga orang tidak tertarik kepadanya, maka dia tidak disukai oleh banyak orang. Nah, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. Padahal normalnya itu juta itu 4 kali lipat dari harga atau apa ya, uang yang harus dia berikan untuk mendapatkan seorang wanita. 4 kali harga normal untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Laban tidak berkata, boleh, tetapi dia berkata, lebih baiklah dia kuberikan. Di Laban di sini jelas, ini adalah kalimat yang menipu, bukan kalimat yang jelas ingin memberikan Rahel. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Teks Ibrani secara harfiah mengatakan bahwa Rahel bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang bagus. Yakub bukan hanya sekedar tertarik kepada Rahel, tapi dia juga sudah tergila-gila kepada Rahel. Karena bukan hanya cantik, tapi bentuk tubuhnya juga bagus. Bahkan Yakub pun rela bekerja 7 tahun tanpa upah demi mendapatkan Rahel. Nah, setelah selesai masa 7 tahun bekerja itu, Yakub berkata kepada Laban di ayat 21, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku kawin dengan dia. Di ayat ini, jelas terlihat bagaimana Yakub sudah tidak sabar untuk memiliki Rahel. Dia sudah sangat bergairah, dan dia sudah menunggu selama 7 tahun untuk mendapatkan orang yang dia damba-dambakan. Pertanyaannya, mengapa Yakub mengatakan hal ini? Sekarang berikan Rahel kepadaku. Mengapa Yakub mengatakan hal ini? Maka kalau ada kata supaya aku akan kawin dengan dia, bahasa aslinya mengindikasikan sesuatu yang sangat bergairah. Bahkan Yakub kata kawin itu sebenarnya tanda kutip ya, ingin berhubungan dengan Rahel. Yakub sudah tidak tahan lagi. Dia sudah sangat excited untuk melakukan hubungan itu dengan Rahel. Hal ini karena hidup Yakub kosong. Yakub melakukan ini semua karena hatinya kosong. Dia tidak pernah mendapatkan kasih ayahnya. Ayahnya sangat mencintai kakaknya Esau. Dia kehilangan kasih ayah. Dan dia juga kehilangan kasih ibunya karena dia tidak bisa lagi bertemu dengan ibunya Ribka. Dan jelas dia juga tidak memahami kasih dan perhatian Allah kepadanya. Akhirnya ketika dia melihat wanita cantik yang satu ini, ia pasti berkata dalam hatinya, jika aku memiliki Rahel ini, hidupku pasti akan berubah. Hidupku pasti bisa akan jadi lebih baik. Semuanya akan berubah. Semua kerinduan hati Yakub telah berpusat kepada Rahel. Kemudian dilakukan pesta besar-besaran pada zaman itu sesuai adat yang berlaku. Nah, di tengah perayaan, Laban mengantarkan anaknya kepada Yakub dengan cadar yang tebal. Nah, ini pada konteks zaman itu ya. Karena sudah mabuk Yakub berhubungan badan dengan perempuan itu. Tapi pada waktu pagi, pada ayat 25 dikatakan, tampaklah bahwa itu Lea. Malah kayak prank gitu ya. Zong ternyata, surprise, itu Lea bukan Rahel. Di ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Itu bahasanya sangat-sangat, wah ternyata Lea bukan Rahel.
Pada waktu itu Yakub melihat ternyata wanita yang menikah dengannya adalah Lea, saudara perempuan Rahel yang ternyata tidak menarik. Dalam kemarahan, Yakub pergi kepada Laban dan berkata, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah aku untuk mendapatkan Rahel sudah bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Dan kalau kita melihat sebenarnya Laban itu menjawab dengan santai bahwa harusnya Yakub tahu budaya pada zaman itu yang lebih tua harusnya menikah dulu. Tapi kenapa Yakub langsung menembak Rahel? Harusnya yang lebih tua menikah dulu. Maka saat itu Yakub tertipu oleh Laban. Kemudian Laban berkata, jika Yakub mau bekerja 7 tahun lagi, maka baru dia akan mendapatkan Rahel. Nah, akhirnya Yakub mau bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Mungkin di antara kita banyak yang menertawakan kebodohan Yakub ini. Mengapa Yakub bisa dengan mudah tertipu oleh Laban? Perilaku yang ditunjukkan oleh Yakub adalah hal yang biasa dan wajar sebenarnya, bahkan di zaman postmodern ini. Perilaku Yakub adalah tanda-tanda seseorang yang sudah kecanduan. Kekosongan hati yang dialami oleh Yakub membuat cinta sudah berubah menjadi candu. Cinta sekarang sudah berubah menjadi alat untuk mengobati hatinya. Dan pecandu pada akhirnya selalu membuat pilihan yang bodoh dan merusak. Itulah yang terjadi pada Yakub. Karena Rahel telah menjadi satu-satunya alasan dia hidup, maka ia begitu mudah ditipu oleh Laban. Pemberhalaan Yakub kepada Rahel ini juga menciptakan sebuah kesengsaraan yang panjang di dalam keluarga barunya. Dia lebih sayang kepada Rahel daripada Lea. Lea yang tidak menarik, yang telah dibayangi oleh kecantikan saudara perempuannya, sekarang harus kembali lagi menelan pil pahit seumur hidupnya karena menikahi seorang pria yang tidak mencintai dirinya, yang bahkan lebih mencintai istri keduanya yang tak bukan adalah saudara perempuannya sendiri. Ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Lea yang tidak menarik bukan hanya tidak diinginkan oleh ayahnya, tetapi dia juga tidak diinginkan oleh suaminya. Lea telah menjadi seorang wanita yang tidak diinginkan oleh siapapun. Maka sekarang kekosongan hati di dalam hatinya Lea sudah melampaui kekosongan hati Yakub. Yakub tadi kosong karena tidak menerima perhatian ayah dan ibunya. Saat ini Lea mengalami hal yang sama. Dia tidak diinginkan oleh ayahnya, bahkan suaminya. Lea memiliki kekosongan hati yang bahkan lebih besar dan melampaui kekosongan hati Yakub. Sekarang dia menanggapinya sama seperti Yakub yang Yakub lakukan. Dia rela melakukan apapun agar mendapatkan perhatian, pengakuan, dan penerimaan dari suaminya. Apa yang dia lakukan pada Yakub sama seperti yang Yakub lakukan kepada Rahel. Lea mengharapkan untuk mendapatkan cintanya Yakub. Yakub sangat menginginkan Rahel, maka dia rela bekerja 7 tahun ditambah 7 tahun lagi. Sekarang hal yang sama. Lea juga menginginkan sebuah perhatian dari Yakub, maka dia rela melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian Yakub. Hal ini bisa kita lihat dari ayat berikutnya, di ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Malah ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Belum selesai di situ. Di ayat 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi.
Belum berhenti di 3, dia tambah lagi 1, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jelas terlihat dari 5 ayat ini bahwa Lea sedang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan identitas dirinya melalui perhatian dan pengakuan dari suaminya. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, memiliki anak laki-laki pada zaman itu adalah hal yang sangat didamba-dambakan oleh seorang suami. Sehingga Lea meletakkan semua harapannya pada impian untuk memiliki seorang anak laki-laki. Lea berpikir bahwa jika ia memiliki anak laki-laki, maka suaminya Yakub akan mengasihi dia dan hidupnya yang tidak bahagia ini bisa berakhir dan bisa berubah total. Tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat tersebut, bahkan setelah memiliki anak laki-laki, bukan 1, bukan 2, bahkan lebih banyak dari itu, ia semakin menderita karena suaminya tetap tidak mengasihi dirinya. Nah, kita bisa melihat ini, misalkan dari sini ya, ketika melahirkan Ruben, dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah memerhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kemudian setelah memiliki Ruben, dia melahirkan Simeon. Dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Bahkan setelah melahirkan anak pertama, dia tetap tidak dicintai. Lalu setelah punya 2, sekarang dia berkata lagi, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Jelas bagaimana perasaannya yang tidak dicintai oleh suaminya. Kita bisa melihat betapa sedihnya Lea karena suaminya tetap lebih menyayangi Rahel dan bukan menyayangi dirinya. Kita pause sebentar di sini. Mari kita renungkan sebentar kisah Yakub dan Lea. Yakub berkata, jika aku bisa memiliki Rahel, semuanya akan berubah. Tapi setelah ia bangun tidur dengan seorang wanita yang ia kira Rahel, ternyata itu Lea, bukan Rahel. Dan ia kecewa. Hal yang sama juga berlaku untuk Lea. Lea mengira dengan memiliki anak laki-laki, maka suaminya akan menyayangi dirinya. Tapi ternyata tidak. Suaminya tetap lebih sayang kepada Rahel daripada dirinya. Baik Yakub dan Lea, keduanya tidak mendapatkan apa yang mereka damba-dambakan. Nah, dalam tafsirannya terhadap kitab Kejadian, seorang penafsir, Derek Kidner, menuliskan bahwa apa yang sebenarnya dialami oleh Yakub dan Lea adalah sebuah miniatur dari kekecewaan hati kita yang telah dialami sejak kejatuhan manusia dalam dosa hingga nanti saat Tuhan datang kedua kalinya. Rasa kecewa yang dialami oleh Yakub dan Lea bukan hanya dialami oleh mereka berdua, tapi juga dialami oleh semua manusia di dunia ini. Apa yang sangat kita damba-dambakan untuk memberi makna dan kebahagiaan dalam hidup ini, pada pagi harinya selalu Lea yang kita temui dan bukan Rahel. Hal itu pasti lagi dan lagi akan mengecewakan hati kita. Di dalam bukunya Mere Christianity, C.S. Lewis menuliskan, manusia pada umumnya ketika mereka betul-betul belajar mengerti hati mereka yang terdalam, pasti tahu bahwa mereka sangat menginginkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh di dunia ini. Ada berbagai macam hal dalam dunia ini yang menawarkan hal tersebut, tapi semuanya tidak pernah bisa memenuhi janjinya. Kerinduan yang muncul dalam diri ketika pertama kali jatuh cinta, atau ingin pergi ke luar negeri pertama kalinya, atau mempelajari hal yang menarik bagi kita pertama kali, adalah kerinduan yang tidak bisa sepenuhnya dipuaskan oleh pernikahan, wisata, atau pelajaran apapun. Selalu ada sesuatu yang kita dapatkan dalam momen awal dari kerinduan itu, tapi kemudian hilang di dalam realitas. Maksudnya apa? Maksudnya C.S. Lewis ingin mengatakan, hati kita sangat merindukan sesuatu yang sangat indah untuk memberi makna. Mungkin saat kita jatuh cinta pertama kali, kita sangat mendambakan orang yang sangat kita cintai. Atau saat kita ingin pergi ke sebuah tempat yang indah sekali, yang kita belum pernah capai, misalkan ke luar negeri. Tapi saat kita sudah menikah misalnya, atau misalkan kita sudah pergi ke luar negeri itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang wow di momen awal. Tapi kemudian ya sudah, biasa saja. Rasa wow itu akan hilang di dalam realitas berikutnya.
sesuatu yang kita damba-dambakan pasti akan biasa saja nanti. Dan kita akan mencari lagi yang baru, mencari lagi yang baru. Kita tidak pernah dipuaskan oleh segala sesuatu yang kita temui di dunia ini. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kita selalu dikecewakan? Saat kita mendambakan sesuatu, kita mendapatkannya, tapi someday kita selalu kecewa. Kita selalu dikecewakan oleh hal-hal itu. Bahkan termasuk orang yang kita kasihi pun, someday pasti mengecewakan kita. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena dunia kita dan orang-orang di sekitar kita tidak diciptakan untuk memuaskan kerinduan terdalam hati kita. Itulah mengapa saat kita menaruh seluruh harapan dan kerinduan hati kita yang terdalam pada seseorang atau hal-hal di dunia ini, itu pasti someday akan mengecewakan hati kita. Mengapa? Karena hati kita hanya diciptakan untuk Tuhan. Sehingga hanya Tuhan sajalah yang bisa memuaskan hati kita. Dalam minggu yang pertama, aku mengatakan sebuah quote dari seorang ilmuwan Blaise Pascal dan seorang apologet ya. Dia mengatakan hati kita memiliki sebuah lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini. Karena hati itu berbentuk Allah dan hanya bisa diisi oleh Allah. Lubang itu hanya bisa diisi oleh Allah. Kita mungkin mengisinya dengan yang lain. Kita mungkin mengisi dengan mempelajari ilmu. Kita mungkin mengisi dengan mencintai seseorang atau dengan mendambakan sesuatu. Tapi hal itu tidak pernah bisa memuaskan hati kita karena hati kita diciptakan bukan untuk hal-hal di dunia ini, tapi diciptakan untuk Allah. Dalam bagian berikutnya, C.S. Lewis menuliskan, jika saya mendapati diri saya menginginkan sesuatu yang tidak bisa dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini, maka penjelasan yang paling mungkin adalah saya diciptakan untuk dunia yang lain. Maksudnya kekekalan. Mari kita kembali ke cerita. Bagaimana akhir dari kisah yang menyedihkan ini? Apa solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Lea? Nah, kalau kita kembali ke ayat-ayat ini ya, mengenai Lea yang punya anak, sebenarnya para ahli Ibrani menggarisbawahi pada semua perkataan Lea, yang apa sih warna kuning di sini ya. Di sini Lea menggunakan istilah Tuhan, T-U-H-A-N, caps lock semua. T-U-H-N caps lock itu adalah sebuah kata terjemahan ke Indonesia dari teks Ibraninya adalah Yahweh, nama Allah, nama pribadi Allah. Istilah kata Allah, A-L-L-A-H bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Ibrani Elohim, sangat umum digunakan untuk menyebut Allah. Tetapi nama Yahweh yang diterjemahkan Tuhan, huruf caps lock semua, adalah nama Allah yang telah menyatakan dirinya kepada Abraham dan kemudian kepada Musa, bukan secara pribadi kepada Lea. Pertanyaannya bagaimana Lea bisa mengerti nama Allah ini? Satu-satunya cara Lea bisa mengetahui nama pribadi Allah Yahweh ini tak lain dan tak bukan adalah jika Yakub cucu Abraham bercerita pada Lea tentang janji yang telah diberikan pada Abraham kakeknya Yakub. Jadi meskipun Lea sedang bergumul dan bingung pada perasaan hatinya, namun akhirnya dia mencari Allah yang benar dengan penuh rasa syukur. Setelah bertahun-tahun mencari makna hidup melalui anak laki-laki, dia mendapatkan Ruben, Simeon, dan Lewi. Terjadi sebuah terobosan yang dahsyat di dalam hidup Lea saat dia melahirkan anak yang keempat, Yehuda. Di situ dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kalimat ini agak berbeda dari 3 kalimat sebelumnya. Nah, pada kalimat ini ketika dia melahirkan Yehuda, di sini dia tidak menyebutkan kata suami, anak, ataupun masalah yang dia hadapi. Nah, pada bagian sebelumnya kan dia mengatakan, telah memperhatikan kesengsaraanku dan masalah. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Bagian yang kedua, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Dia menaruh harapannya pada suami, pada anak untuk menghilangkan masalah. Tapi ketika dia melahirkan anak yang keempat, Yehuda, dia mengatakan sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada embel-embel masalah, tidak ada suami, tidak ada anak. Sepertinya pada saat ini, dia telah meletakkan harapan hidupnya. Bukan lagi berfokus pada hal-hal dunia ini, tapi dia sudah memberikan harapannya kepada Allah.
Yakub dan Laban mungkin sudah merenggut hidup Lea dan sudah mengecewakan hati Lea. Tapi ketika pada akhirnya dia memberikan hatinya kepada Allah, dia mendapatkan hidupnya kembali. Pertanyaannya buat kita, apa yang sudah mengambil hidup kita? Apa yang sudah mengecewakan hati kita? Apakah kita mau tetap berkutat pada masalah kita? Apakah kita tetap mau berkutat pada berhala-berhala hati kita? Atau kita mau menyerahkan semuanya kepada Allah? Minggu lalu Abraham memberikan anaknya kepada Allah. Hari ini Lea memberikan semua masalahnya, dia lepaskan semua. Dan dia hanya fokus kepada Allah Yahweh yang benar. Apakah kita mau mengikuti Lea dan Abraham? Atau kita masih mau tetap dibelenggu oleh berhala hati kita? Ketika Lea memberikan hatinya kepada Allah, dia mendapatkan kembali hidupnya yang telah hilang. Dan terakhir, apa gospel connection untuk sermon kita hari ini? Kita sudah melihat bagaimana hidup Lea dipulihkan setelah dia melahirkan anak yang keempat, yaitu Yehuda. Kalau kita membaca terus Alkitab kita, bahkan sampai di Kejadian 49, kita diberitahu bahwa melalui keturunan Yehuda akan dilahirkan Mesias. Allah datang kepada seorang wanita yang tidak diinginkan dan tidak dicintai oleh siapapun dan membuatnya menjadi leluhur dari Yesus Kristus. Keselamatan datang dalam dunia ini bukan melalui Rahel yang cantik, tapi melalui Lea yang tidak diterima oleh sekitarnya. Apakah di sini Allah pilih kasih dengan lebih mencintai orang-orang yang lemah dan tidak dipandang? Bukan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah bahwa ketika Allah melihat Lea yang tidak dicintai, dia mencintai Lea. Saat Lea berkata, suamiku tidak memperhatikan aku, disitulah Allah berkata bahwa dia adalah pengantin laki-laki yang sejati dari umatnya. Saat Lea bersedih karena ayahnya yang tidak mengasihi dia, disitulah Allah hadir dan berkata kepadanya bahwa Allah adalah ayah atau bapa bagi mereka yang tidak berbapa. Inilah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Saat kita sedih karena dikecewakan oleh orang-orang sekitar kita, Allah hadir dan memeluk kita. Inilah kasih dari Allah yang bukan hanya Allah, tapi juga kasih Bapa bagi anak-anaknya. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Saat ilah-ilah agama lain mengajarkan yang namanya moralitas, kamu harus ini, kamu harus itu, dan hanya mengasihi umatnya yang berhasil menaati semua hukumnya. Ya, agama lain kan mengatakan hal seperti itu. Kamu harus melakukan A, B, C, D, E. Kalau kamu sudah melakukan itu semua, maka Allah mengasihi kamu. Kamu akan diselamatkan dan sebagainya. Tetapi Allah yang diberitakan di dalam Alkitab adalah Allah yang berbeda. Karena Allah yang diberitakan di dalam Alkitab adalah Allah yang mau turun ke dunia untuk memberikan keselamatan dan anugerah pada kita yang tidak mungkin mendapatkannya dengan usaha sendiri. Kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua hanya layak menerima namanya hukuman maut. Bukan hanya mati secara tubuh, tapi juga mati terpisah dari Allah selamanya. Kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Mengapa? Karena Allah menuntut yang namanya kesempurnaan. Sekali berdosa, kita sudah tidak pernah bisa kembali pada tahap yang namanya sempurna. Kita semua telah gagal menaati hukum Allah. Saat agama lain mengatakan kamu harus berjalan, mendekat kepada Allah untuk diselamatkan. Tapi justru di dalam kekristenan Allah berkata, dia yang turun, dia meninggalkan tahtanya di surga untuk datang dan menyelamatkan kita yang tidak berdaya ini. Dia mengasihi orang yang tidak diinginkan orang lain. Dia mengasihi yang lemah. Dan dia juga mengasihi mereka yang tidak dikasihi oleh orang lain. Dia bukan hanya sekedar raja dan kita adalah rakyatnya. Atau dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Atau dia adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Tetapi jauh lebih dalam dari itu. Dia adalah Bapa dan kita anak-anaknya. Dia adalah pengantin pria dan kita semua gerejanya adalah pengantin wanita. Kita dikasihi bukan dalam hubungan
majikan dan hamba, tapi kita dikasihi dalam hubungan yang erat, bapa dan anak, pengantin pria dan pengantin wanita, seorang sahabat dengan sahabat. Kita dikasihi jauh lebih daripada yang kita bisa bayangkan. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dialah sebenarnya Lea yang sejati. Dia adalah anak Lea yang sejati. Ketika Lea ditolak dan tidak diinginkan oleh siapapun, Lea tidak diinginkan oleh ayahnya bahkan suaminya, Kristus juga adalah manusia yang sama. Dia adalah manusia yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bahkan dia dilahirkan di dalam kandang. Dia ditolak, dihina, dan dicerca. Semua orang meninggalkannya pada saat dia dihukum mati. Tapi mengapa dia rela datang ke dunia dan menerima penolakan dari ciptaannya sendiri? Dia melakukan semua itu demi kita. Dia mati menebus kita yang berdosa. Harusnya kita yang dihukum oleh Allah, tapi Kristus yang datang menerima hukuman itu. Kita yang harusnya ditolak oleh Allah, tapi Kristus datang menerima penolakan itu. Di salib dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah hubungan yang intim dengan Allah Bapa sejak kekekalan. Tapi saat itu dia harus terpisah dari Allah. Supaya kita yang terpisah dari Allah bisa dikembalikan ke dalam sebuah persekutuan yang erat dengan Bapa. Kita yang terpisah telah dipersatukan melalui inkarnasi Kristus, melalui kematian Kristus, dan melalui kebangkitan Kristus. Harusnya kita yang mati, tapi Kristus yang mati. Sang hidup, dia yang memiliki hidup yang kekal. Rela mati, supaya kita yang harusnya mati, bisa menerima hidup yang kekal. This is the gospel. Inilah Injil Kristus. Inilah kabar baik yang harusnya menggugah hati kita. Hati kita harusnya merasa wow terhadap kabar baik ini. Karena berita semacam ini bukan berita karangan manusia. Tapi berita ini, berita yang sangat indah dan tidak terduga ini adalah sebuah kabar baik yang diberikan oleh Allah. Dan aplikasinya nanti akan dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi ini ya. Setelah ini kita akan berdiskusi. Yang pertama, berhala membuat kita rela meninggalkan segalanya demi mendapatkan berhala tersebut. Bahkan bisa saja kita melukai orang lain. Kalau kita lihat konteks Yakub rela bekerja 7 tahun kali 2 untuk mendapatkan Rahel. Bahkan karena rasa cintanya pada Rahel, dia bahkan melukai hati Lea. Ya. Ceritakan pengalamanmu berkaitan dengan hal ini. Apakah kita pernah melakukan hal ini? Ya, rela meninggalkan apapun untuk mendapatkan sesuatu. Ya, bahkan bisa saja melukai hati orang lain. Yang kedua, Yakub dan Lea sama-sama mencari yang namanya penerimaan, pengakuan, dan perhatian untuk mengobati kekosongan hati mereka. Apakah kita juga pernah mencari penerimaan, pengakuan, dan perhatian untuk mendapatkan sesuatu? Sharingkan. Dan yang ketiga, perubahan apa yang harusnya kita lakukan setelah mempelajari materi hari ini dan kaitannya dengan Injil Kristus